Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Metode Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Henry Fonda MKom. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai peranan bank sampah di SD Negeri 010178 Desa Gajah, Kisaran Asahan terhadap lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Baik, sebelum kami memaparkan materi kami mengenai penelitian yang telah kami buat, saya Ika Bella Suminar Aisyah akan membacakan nama kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Yosi Fitriani, yang kedua ada Ervani Delina, yang ketiga dengan saya sendiri Ika Bella Suminar Aisyah, dan yang keempat ada Uci Wulandari. Selanjutnya, latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dengan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya, sampah dapat digolongkan menjadi yang pertama, sampah ada yang mudah membusuk, yaitu terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, dan lain-lain. Yang kedua ada sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik, kertas, karet, logam, dan sisa bahan bangunan dan lain-lain. Yang ketiga ada sampah yang berupa debu atau abu. Dan yang empat atau yang terakhir ada sampah yang berbahaya bagi kesehatan, seperti sampah yang berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya. Dampak limbah rumah tangga itu sendiri dapat mempengaruhi terjadinya banjir, serta pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas air, maka akan mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan bagi orang lain. Dalam pengelolaan limbah atau sampah rumah tangga, adanya hambatan yang terjadi seperti kurangnya tingkat kepedulian dari lingkungan rumah tangga itu sendiri, kurangnya tempat-tempat pembuangan sampah, serta kurangnya penegakan hukum terhadap para pelanggannya. Pada saat ini, manusia kurang akan kesadaran lingkungan sendiri. Banyak di antara mereka yang kurang peduli dengan keadaan sekitar. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Uci Wulandari. Kepada Uci Wulandari, dipersilahkan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak limbah atau sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. Adapun tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dijelaskan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah apa saja yang disebabkan oleh sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan benar. Adapun manfaat penelitian, yaitu hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan pengarahan terhadap masyarakat, sekolah dan siswa betapa pentingnya peran bank sampah terhadap pengurangan limbah atau sampah yang ada di lingkungan. Baik, untuk pembaca selanjutnya, yaitu Ervani Delina. Kepada Ervani Delina, saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan. Konsep sampah. Sampah atau limbah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinjak dan sampah spesifik. Keberadaan sampah tidak diinginkan bila dihubungkan dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan atau estetika. Tumpukan sampah yang mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan merupakan jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial. Teori sampah. Berdasarkan asalnya, sampah dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada sampah anorganik, yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, dan keramik, dan sampah deterjen.
Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan atau unbiodegradable. Sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng. Yang kedua ada sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable, dapat diuraikan melalui proses alami. Contoh sampah organik misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting. Selanjutnya ada konsep bank sampah. Bank sampah adalah jenis kegiatan usaha yang disebut social enterprise atau usaha sosial. Kegiatan ini tidak mungkin dilaksanakan jika tujuannya hanya profit atau keuntungan. Mengelola bank sampah harus ada misi sosialnya, yaitu kebersihan lingkungan. Sebab, sampah sebetulnya memiliki nilai ekonomis yang sayang kalau dihancurkan atau dimusnahkan. Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya. Ada nasabah, pencatatan pembukuan, dan manajemen pengelolaannya. Apabila dalam bank yang biasa kita kenal yang disetorkan nasabah adalah uang, akan tetapi dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan pengelola bank sampah harus orang yang kreatif dan inovatif, serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, untuk pembaca selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Yosi Fitriani. Kepada Yosi Fitriani dipersilahkan. Kerangka pikiran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Subjek penelitian akan melaksanakan penelitian bertahap tentang pengelolaan sampah atau memanfaatkan sampah yang masih memiliki daya guna dan dijual. Sehingga, subjek penelitian akan mendapatkan pendapatan dari hasil jual sampah tersebut. Cara menabung pada bank sampah. 1. Murid mendaftarkan pada guru pengelola. Yang kedua, guru pengelola akan mencatat nama murid dan setiap anggota akan diberi buku tabungan secara resmi. 3. Murid yang ingin menabung sampah, caranya cukup mudah. Tinggal menemui guru pengelola dengan membawa sampah. Sampah yang akan ditabung harus sudah dipilah-pilah. 4. Sampah yang akan ditabung harus dalam kondisi bersih dan kering. Nantinya, guru pengelola akan melakukan penimbangan, pencatatan, pelabelan, dan memasukkan sampah pada tempat yang telah disediakan. 5. Murid yang sudah menabung dapat mencairkan uangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Misalnya, 3 bulan atau 5 bulan sekali dapat mengambil uangnya. 6. Jadwal menabung ditentukan oleh pengelola. Pencatatan di buku tabungan akan menjadi patokan berapa uang yang sudah terkumpul oleh masing-masing murid. Yang terakhir, pihak bank sampah memberikan harga berdasarkan harga pasaran dari pengepul sampah. Berbeda dengan bank pada umumnya, menabung pada bank sampah tidak mendapatkan bunga. Hipotesis dari penelitian ini, dengan adanya pembuatan bank sampah di lingkungan tempat tinggal akan mengurangi penumpukan sampah, sehingga akan mengurangi terjadinya banjir dan pencemaran tanah. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.